kerja dan juga lingkungan pekerjaan. Mungkin pendahuluan atau approach-nya seperti itu. Jadi bukan kedokteran kerja, gitu ya. Oke, bisa kesehatan itu hubungannya dengan lingkungan dan rumah atau keluarga. Ini keluarganya yang punya dapur hairanya. Iya. Oh gitu. Kalau saya baca tujuan seperti ini tidak ada tujuan untuk yang keluarganya. Ya, untuk keluarga ya. Tambahkan ya. Baik, Dok. Ditambahkan sama yang tujuan lain, misalnya tujuannya melindungi kan bukan tidak mencegah, bukan kan? Kalian itu apa? Mencari faktor resiko yang hubungan dengan kesehatan gitu kan? Iya. Jadi mungkin ini kurang sesuai ya. Jadi mencari faktor resiko apa lagi sih yang kalian lakukan ini? Observasi. Observasi apa? Lingkungan kerja sama keluarga. Bukan mencari, mungkin identifikasi ya. Identifikasi. Berarti identifikasi nomor 2, nomor 1-nya Observasi. Mengamati. Mengamati keadaan lingkungan kerja. Nomor 2-nya baru mengamati keadaan rumah. Kan 2 hal yang berbeda kan. Jika kita jadiin satu, nanti kalau menurut saya ya, seakan-akan kita melihatnya dalam satu sisi yang sama, dalam perspektif yang sama gitu loh. Orang yang kerjanya begini, yang orang atau keluarga yang mempunyai pekerjaan begini itu begitu. Sebenarnya tidak seperti itu kan. Kita mau mengamati atau mengobservasi keluarga dan tempat kerja yang kebetulan tempat kerjanya adalah di rumah. Jadi kalau misalnya karena kalau nggak salah briefingnya seperti itu kemarin kami ke pembimbing. Kalau misalnya kalian punya identifikasi keluarga, terus mengamati di misalnya keluarga di kampung baru, tapi kalian mau mengamati lingkungan kerjanya mungkin home industry di Kemiling, nggak berhubungan, nggak apa-apa, boleh gitu kan. Tapi kayak misalnya kayak kalian ini juga boleh, tapi tidak berarti harus berhubungan. Katanya sih gitu. Bener nggak? Bener. Semoga saya nggak salah nangkap. Bener ya? Bener ya? Oke, berarti kita itu maka menggarisbawahi bahwa itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi satu keluarga, satu kerja. Oke, kita lihat extended family. Saya baru dikirim ini tadi pagi. Panduan project BCM. Ini kalian sudah ke sana ya, Dek? Sudah. Rata tengah ya penulisannya ya. Ini belum ada. Ada beberapa informasi yang belum sempat ditanyakan, Dok. Kelewat gitu. Nanti bisa Bisa. update ya. Ya, bisa, Dok. Update ya. Nih kayak di sini sekarang ada panduan juga nggak? Nggak ada. Dikasih dulu kayak jurnal dari kan menilai risiko kesehatan keluarga, menilai risiko kesehatan lingkungan kerja dengan mengidentifikasi potensial hazard. Yang ketiga, menganalisis risiko penyakit yang teridentifikasi dengan pendekatan epidemiologi di komunitas tersebut. Jadi udah dapat ini faktor risikonya, faktor risiko di rumah ini, faktor risiko di tempat kerja ini, dianalisis.
Mana yang paling beresiko? Hmm. Itu kira-kira. Panduan kegiatan, tahapan kegiatan, persiapan, observasi, persiapan, pembentukan teori, bla 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 bla, penentuan lokasi kegiatan, udah. Observasi, mahasiswa melakukan pengumpulan data kesehatan individu, keluarga dan lingkungan menggunakan form observasi dan kuesioner. Form observasi dan kuesioner. Wawancara doang dok. Wawancara. Iya. Form observasi dan kuesioner. Tahap analisis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Mandela of Health dan risk mapping untuk menentukan prioritas masalah. Tadi yang itu ya, sudah kita tahu faktor resikonya, kita analisis yang paling beresiko mana? Penyusunan laporan dan presentasi hasil. Observasi dan kuesioner. Metode pendekatan bla 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 bla. Individu, lingkungan sosial, fisik, masyarakat budaya, sosial politik. Mandela of Health. Dan keluarga doang. Format panduan laporan mahasiswa. Ada genogram, ada family screen, ada family map, family life cycle. Cepet banget. Iya, ya kalau gue juga sholat. Resiko. Oke, sistematika laporan. Cover halaman pengesahan daftar isi bab 1 latar belakang rumusan masalah. Tambahin. Kakak bab 3 metode kegiatan. Bab 4 hasil kegiatan. Hah? Oh iya juga ya. Kita lagi ini aja di sini ke Joko. Menyusun tabel risiko ya kita. Yang kelima pembahasan lalu kesimpulan dan saran lampiran. Kuesioner. Dok, formatnya agak beda Iya, dok. kami itu nggak dikasih format khususnya gitu loh untuk isi makanannya apa Sudah aja. saya duga, orang saya juga baru kasih dari pagi. Itu wawancara itu nggak tahu ditanya. Iya, Kayak jadi berdasarkan yang tahun lalu gitu dok. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang kalau berdasarkan format terbaru. Iya. BCM. Capek. Ada nggak selain ini template apa gimana? Ada yang identifikasi masalah. Identifikasi. Kan ada aktivitas fisik dan istirahat, Oh. istirahat keluarga, pola makan. Itu kalian lihat dari yang laporan tahun Dari lalu? wawancara Oh, dari juga, Dok. wawancara. Ada nggak selain dari sini yang belum dimasukkan? Itu jatuhnya baru yang screen ya? Iya. Baru yang screen. Seperti UMKM. 5 orang, seluruhnya perempuan. Oke. Sejak 2018. Ini jangan terputus. Bah, jadi resikonya apa aja yang di lingkungan kerja? Bahaya Iya. fisik, alat produksi, kimia, nggak ada biologis, Ada semua itu. ikan mentah dapat menggandum. Enggak sih kayaknya kalau yang ini nggak usah kayaknya. Oke. Nah, nyambung karena kan kepada pekerja kan. Bukan kepada kalau konsumen juga kan mereka sudah dimasak kan, kita kan makan olahan kan, bukan mentah ya. Maksudnya jualnya ya. Bahaya ergonomis. Sambil duduk di kursi apa di lantai? Di lantai. Di Di lantai. lantai ya. Ada kursinya. Kayak
kayaknya ada beberapa yang di kursi terus ada beberapa yang di lantai dok pengerjaannya. Oh ya udah dibilang saja duduk di lantai dan Di kursi. kursi, ya. Kalau nggak di elaborate lagi apa namanya yang di lantai itu ngerjain bagian mana, yang di kursi ngerjain bagian mana, pasti beda kan? Iya. Atau ada yang berdiri, misalnya vakum berdiri nggak biasanya? Iya, berdiri. Di lantai apa, di kursi apa, berdiri apa gitu ya? Biasanya mekanis. Jadi apa? Kira-kira kalau mau dibikin resikonya? Upgrade-nya ada nggak? Belum ada. Enggak ada tabel. Nggak ada tabel dok. Dibuat tabel kayaknya ya. Jadi dibuat tabel apa tadi, genogram, ya? Sorry, bukan tabel kalau gitu. Dibuat genogram. Aduh, kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulan ini adalah jawaban dari tujuan kita tadi. Ya, jadi nggak usah berparagraf-paragraf seperti ini. Kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Ya. Dari tujuan. Jadi nanti yang ditambahin berarti belum ada genogram, belum ada ya. Karena kayak cuma satu kan? Dua. Nah, satunya kan berarti di luar. Tidak di sini. Di sini. Iya, tadi cuma satu. Dua. Kita masukin. Oh iya, dua. Ini berarti 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Tasya dan Tasya. Oke. Genogram. Genogram itu bukan hanya melihatkan silsilah keluarga, tapi Faktor penyakit keturunan. kita dari setiap generasinya. Gitu ya. Jadi jangan lupa ditanyakan baik dari suami dan dari istri. Dan dari bapak ibunya dan bapak ibunya gitu ya, berarti ya kakek nenek dari bapak dan kakek nenek dari ibu gitu. Atau misalnya dia punya mereka nih misalnya bapaknya berbapak saudara, ibunya berbapak saudara, apakah ada yang memang ada penyakit, itu juga harus kita lihat. Jadi setidaknya 3 generasi ya, orang tua dari si ayah dan ibunya ini, generasi ayah dan ibunya dan beserta kakak adiknya berarti kan, generasi kedua, generasi ketiga anak-anak. Atau misalnya gini, dia punya kakak, misalnya kakaknya punya anak, misalnya dari bagian ibu, kakaknya punya anak, anaknya sakit apa, juga ada, itu juga buat kita harus perhatikan, gitu ya. Kan kayaknya kalau generasi keempat kan belum ada kan, umurnya soalnya masih 40 tahunan biasanya, ponakannya juga belum nikah biasanya, gitu ya. Jadi genogram, terus itu genogram, jadi belum ada ini ya. Tabel resikonya belum ada ya? Oke. Genogram, family screen dibuat tabel ya. Family screen, tabel. Terus itu family map juga belum ada tadi ya? Belum. Family life cycle. Tahu nggak tuh gimana? Family life cycle itu yang dia di tahap apa aja Iya. Iya. apa aja risiko. Misalnya ada anak yang sudah keluar, apa ya gitu lah pokoknya ya. Iya. Sama tabel risiko kesehatan. Nah, tabel risiko ini dibuat 2 berarti resikonya. Jadi risiko kesehatan keluarga dan risiko kesehatan lingkungan kerja. Sudah baca lah. Ya, pembahasannya dengan mandala oval nanti sudah sebagai garis sepertinya. Apa ini? Logbook? Itu ada logbook? Gak tahu apa ya. Saya baru dikirimin tadi pagi. Nggak disebut juga di briefing kemarin logbook, gak pernah tahu. Oke, katanya cuma 2 kali ya kita punya jadwal ya. Iya. Minggu depan di hari Jumat juga. Iya dok. Baik, nanti ketemu lagi. Kalau misalnya sebelum Senin nggak bisa. PJ dah dulu ya. Ayo. Kamis nggak bisa. Yaudah Jumat aja. Ya, oke. Ya, oke.
silakan diperbaiki. Tapi kalau misalnya ada yang bingung sebelum kita ketemu, misalnya kalian mau di